Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Makfuratul Hiram. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 26. Nah, yang pertama saya akan membahas itu pajak penghasilan pasal 25. Baik, kita masuk ke subbab yang pertama di pajak penghasilan pasal 25, yaitu apa sih pengertian pajak penghasilan pasal 25? Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Nah, untuk tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Kita ke subbab yang kedua, yaitu mengenai tarif PPh pasal 25. Nah, terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT, dan yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPOPSPT. Nah, yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. Pajak penghasilan 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% kali omset bulanan di masing-masing tempat usaha. Nah, untuk yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPOPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP kali tarif pajak penghasilan 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh (12 bulan). Kemudian untuk tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah 50 juta yaitu 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta itu 15%, di atas 250 sampai 500 juta yaitu 25%, dan di atas 500 juta itu 30%. Kemudian pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu pengusaha kena pajak atau PKP kali 25% tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Baik, kita beralih ke subbab yang ketiga yaitu contoh perhitungan. Kita ke subbab yang keempat yaitu batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Misalnya untuk bulan Februari 2014 angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional dan pemilihan umum, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya. Baik, kita ke subbab yang terakhir di pajak penghasilan pasal 25 yaitu batas waktu pelaporan pajak penghasilan pasal 25. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Bagi wajib pajak pengusaha tertentu berlaku juga ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di monitor. Selanjutnya pembahasan yang kedua kita yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 26. Baik, yang pertama yaitu pengertian PPh 26.
PP 26 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Nah, yang kedua mengenai tarif pajak penghasilan pasal 26. Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antara negara atau tax treaty dengan ketentuan. Yang pertama, tarif 20% dari penghasilan bruto. Yang kedua, tarif 20% dari penghasilan neto. Dan yang ketiga, tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Baik, selanjutnya itu mekanisme penghitungan PPh pasal 26. Yang pertama, PPh pasal 26 sama dengan 20% kali penghasilan bruto. Perhitungan tersebut diterapkan untuk penghasilan yang bersumber modal dalam bentuk pertama dividen, yang kedua bunga, yang ketiga royalti, yang keempat imbalan, yang kelima yang hadiah, dan yang keenam perolehan dan pembayaran berkala lainnya. Dan yang kedua yaitu PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto. Di sini terbagi dua, yaitu penghasilan dari penjualan harta di Indonesia dan premi asuransi dan asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi bagi luar negeri. Nah, untuk besarnya diperkirakan penghasilan yang terhitung berdasarkan kondisi sebagai berikut. Nah, untuk PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali PKP kurang PPh terutang. Sekarang kita ke perhitungan PPh pasal 26. Contoh untuk PPh pasal 26 20% kali penghasilan bruto seperti berikut. Dan contoh untuk PPh pasal 26 sama dengan 20% kali penghasilan neto sebagai berikut. Nah, untuk contoh soal untuk pajak penghasilan pasal 26 20% dikali PKP dikurangi PPh terutang sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya itu tentang penyetoran. Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT. Nah, untuk pembahasan yang terakhir itu pelaporan. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya menggunakan SPT masa. Nah, itulah tadi pembahasan materi tentang pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 26. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a